Minggu lalu kita sudah bahas tentang pengetahuan tentang Allah ya dari Nisa. Pertanyaan saya adalah misalnya ya, kita flashback ke belakang, mungkin di spiritual formation saya pernah jelasin untuk apa sih kita belajar teologi. Misalnya ini kan kalian belajar makin lama, misalnya kalau dengan saya pasti makin advance ya, makin sulit ya kan? Misalnya kita dalami Nisa ini, nanti Maximus. Untuk apa kita belajari pemikiran atau teologi mereka? Ada yang tahu nggak? Untuk apa kita belajar teologi yang sulit-sulit misalnya? Nah, pengalaman mereka apa dong? Ya, Wiki itu. Hah? Pengalaman mereka apa? Kalau mereka berdoa, dia Oh, untuk apa mereka berbiara, berdoa gitu? supaya mereka itu tidak memikirkan hal-hal yang dunia. Ya, untuk apa menyingkirkan hal dunia? Supaya hidup mereka itu khususnya supaya hidup mereka itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, untuk apa berkenan di hadapan Tuhan? Soalnya jawabanmu saya bisa bertanya lagi kan? Berarti belum final. Untuk apa berkenan di hadapan Allah? Ah, menjadi teosis, mengalami teosis. Lalu untuk apa mengalami teosis? Mencari serupa dengan Allah. Hah? Ya, untuk apa? Oke. Jadi ujungnya pada akhirnya adalah kita mencari sesuatu jawaban yang final, benar? Ya. Nah, belajar teologi adalah kalian mencari jawaban yang final dari hidup kita, dari hidup manusia. Ya, sehingga ini esensinya kenapa kita belajar teologi misalnya dari Nisa hari ini. Atau belajar dogmatik ya, dogmatik 2, dogmatik 3, dogmatik 4, belajar tentang Kristus, tentang Allah, tentang dosa, tentang keselamatan, tentang gereja, ya kan? Dan yang lain-lain. Untuk apa sih? Itu kan pelajaran teologi. Itu bukan pelajaran biologi, psikologi, atau sejarah kan? Tetapi itu pelajaran teologi. Nah, untuk apa kita belajar teologi? Misalnya dari Nisa. Nah, jawaban kalian kan akhirnya kan kita mencari sesuatu yang final. Yang finalnya apa? Apa yang diajarkan dalam teologi itu apa? Yang finalnya. Yang ultimate, yang akhir, yang ujungnya apa? Kesempurnaan apa? Akhirnya kamu menjadi serupa dengan Kristus. Lalu untuk apa jadi serupa dengan Kristus? Hidup kekal bersama dengan Allah. Kalau namanya kekal itu sudah nggak ada ujungnya bahkan. Ya, itu seperti kayak lingkaran yang nggak ada ujungnya, nggak ada sudutnya, nggak ada sisinya. Teosis itu. Oke. Nah, minggu lalu kan kita sempat belajar tentang gambar Allah. Gambar itu seperti foto, ya kan? Nah, gambar itu ada dalam diri manusia, tidak ada dalam diri hewan atau tumbuhan, nggak ada. Gambar Allah itu ada di mana? Dalam diri manusia. Sebab manusia diciptakan, dibuat oleh Allah seturut atau menurut polanya, gambarnya. Ya. Nah, bagaimana kamu tahu gambarmu? Misalnya saya suruh kamu memahat patung Ratu Elizabeth. Pasti kita belum pernah jumpa Ratu Elizabeth. Ya kan? Bahkan dia sudah meninggal.
Nah, kalau kita diberi tugas memahat patung Elizabeth, bagaimana kita bisa memahat? Caranya adalah ya lihat foto, lihat gambar, ya kan? Atau dulu kamu saya beri tugas pahat patung si Alvin, ya kan? Oke. Kamu misalnya belum pernah jumpa Arvin, bagaimana kamu memahat? Tentu memakai foto. Lalu untuk apa sih Allah memberikan kita gambar? Memberikan gambar dirinya untuk kita untuk apa? Supaya manusia itu dengan punya gambar, manusia itu bisa berproses serupa dengan gambar itu. Ya kan? Ilustrasinya tadi memahat patung kayu yang masih kayu. Tugas kita ubah kayu itu, pahat kayu itu menjadi patung. Misalnya patung Ratu Elizabeth. Nah, kita perlu gambar kalau begitu. Nah, itulah gunanya ada gambar Allah dalam diri kita adalah supaya apa? Supaya kita memakai gambar itu untuk mentransformasi, mengubah diri kita menjadi serupa Allah. Jadi prosesnya adalah gambar menjadi rupa. Ya. Nah, Allah ini sudah taruh gambarnya dalam diri manusia. Oke, nah sekarang kita berproses nih. Kalau dalam spiritual formation itu apa? Ada practice, ya kan? Ada naik lagi purification. Naik lagi nanti di sini apa? Devotion. Oke, ada practical purification atau illumination, ya kan? Sini. Ini namanya kita sedang apa ini? Berproses diperbarui. Proses transformasi. Ya. Nah, jadi saudara mesti kembali lagi kita belajar teologi harus ngerti yang ini. Karena ini esensinya. Ini gunanya kalau kita belajar teologi yang sulit-sulit itu nanti pada akhirnya kamu akan memakai itu untuk jadi serupa dengan Kristus. Gitu loh. Ya. Nah, ini gambar siapa ini? Gambar Allah. Ya. Yang dalam perjanjian lama itu masih bayang-bayang, dalam perjanjian baru itu ternyata adalah gambar Kristus. Oke, dia adalah rupa Allah itu. Kalau sesatu ayat 18, ya kan? Dan dia adalah rupa Allah itu. Rupa Allah itu apa? Kristus lagi. Nah, berarti gambar kita itu siapa? Kristus. Bukan gambar Ratu Elizabeth, bukan gambar Arvin. Gambar kita adalah Kristus. Nah, kalau gambar kita adalah Kristus, nah sekarang kita punya tugas untuk pahat ini supaya jadi patung. Kalau pahat ini patung, ya kan? Berarti kita harus paham, ngerti gambar itu. Oke? Kamu jangan salah ambil gambar. Kalau mau memahat itu jadi serupa Kristus, berarti gambarnya harus gambar siapa? Kristus. Gambar Kristus. Kamu jangan ambil gambar si Arvin. Nanti yang kamu pahat bukan Kristus ya. Jadi orang lain gitu. Oke? Nah, yang kamu pahat itu adalah Kristus. Saya buka satu ikon deh ya. Ini ikon Christ.
Nah, ini ikon Kristus nih. Oke, nah yang kamu mau pahat adalah gambar ini. Bukan gambar-gambar yang lain. Ini contoh foto gambar. Oke. Dari mana kita tahu gambar Kristus itu? Dari mana kita tahu kalau kamu adalah gambar Kristus? Nah, dari mana kamu tahu kalau kamu udah pegang gambar yang benar? Gambar Kristus. Karena ini kan yang mau kamu pahat kan, sesuai gambar kan. Beda gambar, hasilnya beda, benar nggak? Gitu. Nah, pastikan yang kamu pegang gambar ini adalah gambar Kristus. Oke. Nah, dari mana kita tahu? Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu kalau kamu adalah gambar Kristus? Kita melalui gereja dan bisa juga melalui foto seperti ini. Iya, dari belajar teologi. Ya kan, kamu taunya kan di sini waktu kamu di sini. Emang waktu di kampung kamu tahu kamu gambar Kristus? Belum. Ya, saya yakin 100% sini bingung. Ngapain saya jadi orang Kristen, banyak yang nggak tahu. Benar nggak? Ya, karena beragama ya, karena kita wajib beragama, atau karena agama orang tua saya. Ya, saya ya dari kecil ya saya ikut-ikut aja. Ya nggak salah sih. Tapi ketika kalian sudah belajar, itulah gunanya belajar teologi. Akhirnya kamu jadi ngerti, aku adalah gambar Kristus. Tapi belum selesai tugasnya. Aku mesti, kenapa kok Allah kasih kita gambar ya? Ternyata Allah itu pintar banget. Kasih kita gambar, supaya kita bisa lihat gambar kita. Lalu kita akan ubah diri kita jadi kayak gambar dia. Nah, itulah gunanya Allah kasih kita gambar. Supaya kamu bisa bertransformasi jadi serupa dengan dia. Jadi kalau pertanyaannya, untuk apa kita diciptakan menurut gambar Allah? Supaya kita serupa dengan Allah. Dari gambar itulah kamu harus berproses sesuai gambar itu. Nah, dari mana kamu tahu gambar itu? Bagaimana kamu tahu itu adalah gambar yang benar, bukan gambar yang salah? Lalu yang kedua, seperti apa gambarnya? Saya misalnya pegang foto nih. Ya, ini kekecilan, anggap foto lah ya. Seperti apa gambar ini? Oh, ukurannya kecil, 3x4 misalnya, atau 2x3 nih. Terus warna coklat, ada putihnya, ya. Terus ada rambutnya, ya kan? Ini kan gambar manusia nih. Oh, bukan anjing. Ini manusia, berarti ada kepalanya, ada mulut, ada hidung, ada macam-macam. Seperti ini wujudnya kan? Kan kamu jadi kalau kamu lihat gambar itu kamu jadi tahu kan? Oh, nah gambar Kristus seperti ini. Oh, tangannya seperti ini, dia pegang itu. Terus wajahnya seperti ini, hidungnya seperti ini, dia punya janggut, punya kumis ya, karena dia imam maka dia punya janggut, gitu. Jenggot ya maksudnya. Oke, jadi waktu kamu pegang gambar, kamu harus tahu dong isi gambarnya apa kan? Ciri-ciri gambarnya apa kan? Misalnya contohnya ini, ya rambutnya panjang, bukan botak. Oke, ya orangnya putih, senyum, matanya agak sipit, jidatnya agak besar. Kayak gitu. Nah, kalau kita adalah gambar Kristus, kamu sudah kenal nggak detil-detilnya? Hah? Udah pernah lihat nggak gambarnya? Vicky, pernah nggak lihat gambar Kristus itu kayak apa? Kalau gambarmu ya kamu tahu, karena tiap hari kamu bisa kan selfie gitu kan. Oh, hari ini tumbuh jerawat misalnya. Kamu tahu. Oh, jerawatku udah nggak ada. Kamu tahu.
Karena kamu lihat kan, kamu sering foto atau kamu sering bercermin. Tapi pernahkah kita bercermin, siapa aku? Aku adalah gambar Kristus, ya kan? Nanti kita belajar di Nisa. Aku adalah gambar Kristus, tapi seperti apa gambar Kristus itu? Misalnya ini, oh ternyata gambar Kristus itu seperti ini, ada tangannya seperti ini, dia pegang Alkitab, oh dia punya jenggot, terus di belakangnya ada lingkaran halo seperti ini. Nah itu kan detail-detailnya. Ya? Nah, kita juga harus tahu, karena waktu nanti kamu pahat, kamu harus perhatikan detail ya kan. Hidungnya bagaimana, mulutnya gimana. Kamu nggak bisa asal pahat, nanti nggak serupa soalnya. Hidungnya harusnya mancung, kamu pahatnya pesek, udah lain. Mulutnya harusnya segini, kamu pahatnya kegedean jadi ketawa dong. Ya kan, rambutnya panjang, kamu pahatnya rambutnya pendek, salah. Matanya 2, kamu pahatnya jadi 3. Salah dong. Misalnya. Oke, jadi maksudnya ini kita harus tahu gambar kita sendiri. Gambar kamu adalah siapa? Kristus. Yang aslinya itu. Ya, jadi Imelda gambarnya gambar Kristus. Nota gambarnya gambar Kristus, nggak cewek, nggak laki gitu. Oke? Nah, dari mana kita tahu gambar Kristus? Dari belajar teologi. Jadi kamu harus tahu, belajar teologi itu belajar tentang Kristus. Ini udah bocor nih. Ini saya SMA sampai sekarang saya udah kena timpang. Karena dari SMA saya sudah ngajar. Berarti dari umur 20 ya. Sebelum 20 bahkan. Sering kena timpang. Oke. Dari mana kita tahu atau bagaimana kita tahu tentang gambar dari teologi? Berarti teologi itu belajar tentang apa? Tentang gambar kamu, tentang Kristus, ya kan? Kristus ada wujudnya nggak? Ada, dia pernah jadi manusia, bukan pernah ya, dia adalah manusia. Berarti bisa digambarin. Maka ada ikonnya nih, karena dia manusia beneran, bukan jadi-jadian, gitu ya. Banyak ajaran bidat ngomongnya jadi-jadian gitu. Dia manusia beneran, maka bisa difoto. Kayak Arvin manusia beneran. Beneran nggak Arvin ini? Beneran. Nah, ada foto. Ya kan? Emang Arvin jadi-jadian? Enggak kan? Coba pegang. Ada dagingnya kan? Nah gitu. Berarti ada fotonya nih, dia bisa difoto. Nah, sama seperti Kristus. Kristus real hadir di dunia, maka bisa difoto. Oke? Nah, inilah gambar kita. Tapi kita nggak pernah lihat. Maka kita perlu gambar. Jadi gambar itu kayak mewakili. Misalnya saya bilang sama Tugu, ya, ini siapa? Iya. Padahal Arvin itu. Kok kamu bilang ini Arvin? Iya, gitu. Nanti maksud saya. Ya, harusnya Arvin yang itu kan. Tapi kalau kamu bilang ini apa? Loh, ini Arvin. Oke, jawabannya benar, diubah lagi. Oke. Ya, ini Arvin. Nah, berarti gambar ini sama kayak Arvin. Begitu kamu lihat gambar Kristus, ya itulah Kristusnya. Kenapa ada gambar? Karena kita nggak melihat secara langsung. Maka Tuhan kasih gambar. Ya,
Nah, lewat gambar itulah, gambar itu kita pelajari di mana? Di teologi. Oke? Jadi waktu kamu belajar tentang Elisa, kamu belajar tentang Maximus, kamu belajar Alkitab, belajar apa? Teologi di sini, itu gunanya adalah kamu semakin kenal Kristus. Kalau kamu kenal Kristus, berarti ya sama mengenal gambarnya. Kalau kamu kenal si Arvin, begitu kamu lihat foto ini, kamu tahu langsung, oh ini fotonya Arvin, bukan email. Kenapa? Karena kamu sudah kenal si Arvin. Sama. Kalau kamu udah kenal Kristus, begitu kamu lihat gambar ini, kamu tahu ini gambar Kristus. Nah, dari mana kita tahu Kristus? Tahu detail-detailnya tentang Kristus dari mana? Kamu harus belajar dari teologi. Jadi makin tinggi teologinya, nanti gambarnya makin detail. Makin komplit, makin lengkap, makin berkualitas. Nah, ada yang gambarnya kan asal-asalan, kayak kamera kita lah. Kalau kameramu murahan ya gambarnya ya kan? Gambarnya ya jelek gitu. Tapi kalau makin bagus kameranya, hasil gambarnya makin bagus, makin berkualitas. Nah, begitu juga kalau kita belajarnya asal-asalan, kita belajarnya hanya sedikit, males-males, ya udah, kita dapat gambarnya juga yang jelek, gambarnya yang nggak berkualitas, ya gitu. Tapi kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita makin ngerti gambarnya, gitu. Sama kayak tadi ilustrasinya handphone kamera itu kan, kameranya kalau jelek ya waktu dicetak ya juga jelek gitu. Ini mungkin ini bagus nih gambarnya ya kan, karena mungkin difoto lewat kamera yang bagus. Coba kameranya 30 tahun yang lalu, mungkin nggak secantik ini kan si Arvin, gitu. Ya. Nah, berarti kalau kita belajar teologinya asal-asalan, maka gambar kita juga jelek. Gambar Kristusnya yang jelek. Nah, kalau gambarnya jelek, hasilnya apa? Jelek nggak? Jelek. Gitu. Ya, jadi untuk apa kita belajar teologi? Ya, belajar makin lama makin sulit. Bukan mempersulit, tapi kamu semakin mengenal gambar Kristus itu makin bagus. Jadi gambarnya itu udah gambar XD. Ya. Sekarang apa sih gambar paling tinggi? HD ya. XD ya. 4K. Hah? 4K. Nah, apa itu? 4K ya, 4K ya kan? Itu udah paling bagus. Oke. Nah, itu kalau kualitas gambar. Jadi, kita mau dapat supaya apa? Supaya kalau dengan gambar yang bagus, yang jelas, kamu waktu pahatnya nggak salah. Tapi kalau gambarnya buram gitu ya, kamu lihatnya hidung itu kayak mulut, waduh, nanti salah pahat kamu. Karena gambarnya buram kan, Vicky? Kayak gambarmu. Oke. Nah, kalau gambarnya buram, gambarnya udah jelek, maka kita pahatnya jadi jelek. Ya, gitu. Oleh sebab itu, kita belajar teologi di sini supaya kamu makin jelas lihat gambar Kristus itu. Dan sekaligus apa? Gambar Kristus itu adalah gambar kamu. Jadi waktu kamu misalnya baca buku ini, ya, kamu belajar teologi, kamu makin mengenal siapa? Ya, makin mengenal diri kamu juga. Karena gambar Kristus itu gambar siapa? Bukan gambar tetanggamu, gambar kamu sendiri. Oke? Nah itu, ibarat kayak kita belajar teologi itu kayak kamu bercermin setiap hari. Kamu baca Alkitab, itu kayak kamu bercermin setiap hari. Dengan bercermin itu kan kamu lihat dirimu sendiri kan. Kamu tahu detail dirimu sendiri.
Kamu kenal betul. Oh, kamu tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, belajar teologi itu seperti itu. Kamu makin mengenal dirimu sendiri pada akhirnya. Seringkali kita mau belajar tentang Kristus, tentang Tuhan, tapi hanya tahu Dia doang, tapi kita nggak tahu diri kita, itu percuma. Sebab apa? Sebab ya Allah kasih gambarnya untuk kamu kerjakan gitu. Nah, maka langkah pertama adalah kita kenal gambar kita dulu. Jadi belajar teologi adalah untuk apa? Bertransformasi menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu semua tugas kita. Ya. Nah, kamu mesti tahu detailnya. Detail-detailnya mesti tahu. Oh, ini tangannya, ini semua ada maknanya. Ya, ini jenggotnya, ini kenapa gambarnya seperti ini, kamu harus tahu. Itulah gunanya kita belajar teologi. Apapun, misalnya nanti ke depan kamu belajar apapun, ya belajar kitab suci, belajar Alkitab, belajar pokoknya yang semua yang kamu pelajari tentang teologi, kamu pelajari tentang gambar Kristus. Tapi selesai tugas kita? Belum. Dari gambar itu kita mesti masuk ke, baru dari gambar itu kamu pakai untuk memahat dirimu supaya semakin serupa. Jadi modalnya adalah semua masing-masing harus pegang gambarnya. Gitu. Ya. Nah, gambarnya adalah gambar Kristus. Oke. Ada pertanyaan nggak? Paham nggak ini poin ini? Oh ya. Tadi kita mengenal gambar itu melalui kita belajar teologi. Jadi bagaimana di dunia saat ini yang berbagai doktrin dalam teologi, berbagai paham ya, tentang teologi. Nah, bagaimana cara kita sekarang untuk melihat gambar Allah yang benar dengan berbagai macam doktrin yang kita terima, supaya dari tangan untuk apa itu berproses. Iya. Ya, teologi itu kan pada akhirnya kan memang interpretasi manusia tentang Allah. Ya kan? Akhirnya misalnya Bapak gereja kan manusia juga. Mereka belajar tentang Allah, terus mereka merumuskan pemikirannya. Begitu juga dengan manusia-manusia sekarang. Terus belajar kan tentang Alkitab, tentang Allah, tentang Kristus. Oke, kalau belajar tentang Kristus berarti belajar tentang inkarnasinya, tentang Allah Tritunggal dan macam-macam. Nah, akhirnya teologi itu memang produk manusia. Seperti ilmu-ilmu yang lain. Ya, gitu. Oleh sebab itu, kita mesti hati-hati. Kan, jangan sampai kayak gini. Yang namanya gambar itu kan juga bisa dipalsuin gitu loh. Ya. Apa ya kalau kita beli barang ada barang KW lah gitu ya. Ada palsunya gitu. Asli tapi mirip tapi ori, kayak ori tapi bukan ori gitu. Nah, dalam teologi itu karena ini adalah usaha manusia untuk mengenal Allah, ya bisa saja yang dia sampaikan, yang dia ajarkan itu salah. Karena sekali lagi itu semua interpretasi ya. Interpretasi itu maksudnya penafsiran manusia, pembelajaran manusia yang makanya waktu kita belajar teologi ini nggak bisa sekedar intelek aja, maksudnya otak gitu ya, atau hanya konsep, tapi hati juga main. Ya, hati kalau kamu merasa ajaran ini nggak membuat kamu serupa dengan Kristus, ya kamu tinggalkan. Karena hati juga bermain, ya. Nah, oleh sebab itu memang orang Islam aja atau agama lain aja kan juga belajar tentang Yesus. Belajar teologi ya mereka belajar. Mungkin di sekolah mereka juga belajar kristologi, belajar tentang bibliologi, tentang kitab suci kita. Sama kayak kita di sini belajar Al-Qur'an mereka juga kan. Kita juga belajar kitab suci kitab suci atau agama orang lain. Misalnya Islam misalnya gitu ya.
Tapi kan kita nggak memakai teologi mereka jadi dasar untuk kita berproses kan. Jadi hanya tahu doang. Sama seperti orang Islam belajar tentang Kristus, ya mereka hanya tahu doang. Bahkan mereka mungkin lebih tahu dari kalian. Karena lebih tahu, karena tergantung mereka belajarnya kan. Kalau mereka belajarnya giat, ya mereka tahu. Tapi belum tentu mereka mau, mau berproses. Oleh sebab itu untuk berproses, ya kita di sini belajar teologi itu nggak cukup. Jadi kita harus lahir baru dulu. Nah itulah cerita tentang ya kita lahir, kita percaya ada masuk wilayah iman, anugerah, kamu dibaptis, lahir baru jadi anak Allah dan sebagainya. Artinya apa? Kamu tahu ini adalah gambar. Kamu bukan hanya tahu doang, tapi kamu imani. Kamu yakini, kamu percaya. Ini adalah gambar aku. Iya kan? Banyak yang percaya ini gambar Kristus nih. Ya udah dia buang aja. Aku cuma ingin tahu kok ini gambar siapa. Oh ini gambarnya Arvin. Ya udah, nggak ada gunanya buat aku. Ngapain? Kalau kita kan enggak. Kita percaya ini Kristus, ini gambar Kristus. Lalu kita simpan dalam hati. Kita percaya, kita imani, kita taat, kita kerjakan. Gitu. Ya. Nah, itu bedanya kalau kita belum percaya nih belajar teologi, ya bisa aja dia tahu tentang Yesus, bahkan bisa khotbah tentang Yesus, atau bahkan bisa melayani, tapi belum tentu dia berproses jadi serupa dengan Allah. Nah, jadi ada tahap selanjutnya itu, ya. Nah, ajaran teologi itu banyak sekali, yang dari yang lurus sampai yang bengkok-bengkok itu banyak. Nah, makanya kita mesti seleksi. Ya, kita mesti seleksi. Cara seleksinya bagaimana? Ya, kamu harus kuat yang benar dulu. Dari mana yang saya ajarkan? Dari mana Bapak tahu yang saya ajarkan ini sama kalian itu udah benar? Apa jaminannya? Apa dasarnya? Kalau misalnya yang saya ajarkan ini nanti ini benar. Dasarnya dari mana? Jangan-jangan yang saya ajarkan kalian ini iya. Yang bengkok punya nih, bukan yang lurus itu. Bisa jadi kan? Ya, Krisman. Jangan-jangan ini justru yang salah ini. Nah, dari mana Pak kita tahu teologi yang kita pelajari ini adalah benar ini, bukan sesat nih? Tentu kamu lihat ya sumbernya dulu dari mana. Oke, dari mana Pak? Kalau Bapak percaya misalnya Nisa, Bapak gereja, ini kan manusia juga, belum tentu benar loh. Iya. Saya bilang tadi ya, namanya tafsiran manusia itu bisa salah. Nah, tentu kita belajar dari sumbernya yang sudah terbukti. Misalnya dari gereja, ya, yang sudah dijaga oleh Roh Kudus sepanjang tahun, sepanjang abad bahkan. Ya, daripada saya bukan berarti kalian nggak boleh belajar yang pemikiran-pemikiran baru gitu ya. Tapi kuatin dulu yang benarnya. Yang sudah diajarkan dari ini. Ya, sama sekaligus ya. Nanti kita belajar di sini ya. Belajar tentang Allah ini juga unsur iman, hati itu main. Unsur subjektifnya main. Gitu. Ya, ada yang memang belajar seperti ini dia nggak terlalu percaya, nggak apa-apa karena ada unsur subjektifnya. Kalau dia lebih percaya misalnya teorinya Darwin atau teorinya teologi modern sekarang, nggak apa-apa. Ya, silakan belajar manapun. Tapi ingat lagi, kamu belajar teologi apapun, ini esensinya.
Kamu harus jadi serupa dengan Kristus. Percuma kalau kamu pintar teologi apapun di sini, tapi kamu nggak serupa dengan Kristus, itu percuma. Kamu silakan di sini bermain ya. Mau belajar teologi apapun silakan. Tapi kamu belajar apapun, ya itu untuk memperkaya gambar ini. Supaya dengan gambar ini, gambarnya makin jelas, kamu mahatnya makin mudah. Kalau misalnya ini gambarnya kan kecil ya, kamu lihat, aduh susah banget ini. Coba gambarnya makin besar, seperti ini. Jadi makin besar, makin jelas, gitu. Wah, makin mudah. Ya gitu. Tapi kalau makan gambarnya makin buram, kamu belajar sana sini, buat kamu buat gambarnya makin buram, itu hati-hati. Kan ada yang belajar teologinya macam-macam ya, bukan makin jelas, dia makin lihat dirinya makin nggak jelas nih. Ya, hidungnya jangan-jangan bukan di mukanya lagi, hidungnya udah di perut gitu. Nah, itu udah hati-hati. Karena gambarmu makin tidak jelas. Jadi kalau kamu belajar teologi itu bukan membuat kamu makin bingung atau makin nggak jelas, harus makin jelas. Kayak foto tadi harus makin XD. Kayak foto itu berarti fotomu tuh makin berkualitas, makin XD, high definition gitu, ya kan? Nah kalau sebaliknya makin buram, nah kamu tinggalkan. Berarti stop dulu gitu, ya. Kamu misalnya belajar teologi si A atau dari pakar mana gitu ya, tapi buat kamu tuh bukan semakin serupa dengan Kristus, ya kan? Bisa kan? Banyak kan? Walaupun namanya teologi, ya, tapi tidak membuat kamu semakin serupa Kristus saja. Kecuali kamu udah tahu dasarnya ini ya. Oh ada teologi lain yang ngajarinnya beda, kamu nggak kaget. Ya udah, kamu justru bisa pakai pemikiran dia, mempertajam pemikirannya. Gitu. Ya kan? Ada yang mengatakan, oh Yesus itu bukan Allah, atau Yesus itu bukan manusia. Nah, zaman Bapak Gereja kan juga udah banyak itu. Misalnya dari Arius, dari Nestorius. Ya, itu kan mengajarkan Kristus yang beda diajarkan oleh Alkitab atau para rasul. Nah, oleh Bapak Gereja justru dengan ajaran-ajaran itu mereka makin giat belajar merumuskan teologinya. Nah, seperti ini Nisa ini karena ada ajaran bidan nih Apollinarius. Oke. Nah, justru kalau Nisa itu belajar Apollinarius kan? Belajar. Tapi membuat dia makin jauh dari Kristus? Enggak. Justru dia makin bisa apa? Menulis hal yang benar tentang Kristus. Jadi nggak usah takut kalau kita belajar yang salah-salah. Justru yang salah-salah itu bisa memperkuat iman kita. Tetapi memang kadang-kadang kita nggak kuat ya. Waduh, kita jadi bimbang. Dulu sempat muncul apa itu Da Vinci Code. Karena itu masih ingat nggak? 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Ya, banyak orang yang goyah imannya. Karena Yesus itu dianggap pernah nikah, punya anak. Oke, nikah dengan Maria Magdalena, makamnya ditemukan, punya berapa anak gitu kan. Nah, itu disimpan, disembunyiin oleh gereja Katolik dalam bentuk Da Vinci Code itu. Nah, banyak yang nggak ngerti kayak gini, akhirnya waduh, wah kekristenan itu bohong ya. Nah, akhirnya ya meninggalkan Kristus begitu. Ya. Nah, tapi ya itu bisa seperti itu. Tapi justru sebaliknya kalau ada ajaran-ajaran tidak seperti ini ya kita makin seru nih. Gitu. Makin bisa memperkuat iman kita justru. Ya, menggali lagi, belajar Kristusnya lebih sungguh lagi. Nah,
Gitu ya. Jadi kita belajar teologi itu nggak hanya intelek, ini faktor iman, lahir baru, ya dari lahir baru ini kan menjadi anak Allah. Oke, nah anak Allah ini ya berproses lagi kan sampai menjadi putra Allah. Nah nanti kita lihat di sini ya tentang kehidupan manusia. Jadi belajar teologi itu nggak hanya bicara soal apa ya, tapi ini juga nanti di sini nggak dijelaskan untuk apa sih kita belajar teologi. Jadi udah tahu jawabannya. Untuk apa kita belajar misalnya teologi bapak-bapak gereja ini? Untuk apa? Hmm? Untuk ya, untuk apa? Coba yang lengkap. Sebelum itu, untuk apa? Kita belajar teologi dari Nisa. Oke, ada lagi? Iya, supaya kamu makin mengenal dirimu sendiri yang adalah gambar Kristus. Sama, nanti kamu belajar teologi yang lain supaya kamu apa? Makin kenal dirimu. Jadi nanti kamu misalnya belajar apa? Teologi sama dosen lain ya. Mungkin dia nggak pakai bapak gereja. Dia pakai apa itu? Teologi-teologi yang kontemporer sekarang. Iya kan? Nah, kamu boleh nangkap pelajarannya, tapi sekali lagi ini membuat kamu semakin ngerti nggak gambar, ya. Jadi setiap orang kalau bisa ambil kertas kosong gitu loh ya, nggak sekarang gitu ya. Kertas kosong atau kertas gambar, buku gambar. Kamu udah belajar apa di sini, ya? Nah itu kayak kamu tuh lukis gambarnya, kayak makin gimana gambarnya? Ya. Jadi kalau gambarnya makin jelas, berarti eh, kamu ngerti. Oh, saya belajar ini supaya gambarnya makin jelas, makin ngerti tentang siapa Yesus itu. Kamu makin ngerti, misalnya nih ya, saya tahu Hartono, saya makin ngerti dia, bentuknya seperti ini, gitu ya. Akhirnya saya bisa gambar dia dengan benar, ya kan? Oh, dia agak gemuk ketimbang Andro. Oke, ya. Wajahnya agak sedikit bulat, enggak lonjong, ya kan? Rambutnya modelnya seperti ini. Oke, terus wajahnya dan sebagainya. Nah, itu loh. Jadi kalau kamu belajar teologi, kamu makin bisa detail nih. Ini kalau diperbesar kan. Nah, kamu eh, makin bisa gambar secara detail, ya. Jadi makin belajar, makin tahu detail-detailnya. Nah, kalau kamu makin tahu detail-detailnya, kamu pahatnya makin susah nggak? Hah? Kamu pahatnya makin susah nggak? Makin sulit. Jadi makin banyak belajar, makin sulit kamu hidup. Ya kan? Makin banyak kamu tahu tentang Kristus, ibaratnya nih, kita mau membuat patung yang sangat ideal. Mungkin patung Leonardo da Vinci, ya kan? Oke. Atau kamu bikin lukisan dari Picasso. Bukan lukisan di jalanan gitu loh yang asal jadi.
Oke. Nah, jadi tanggung jawab kalian. eh, Kamu makin lama makin belajar nanti kan nggak hanya di sini, nanti dimanapun kamu bisa belajar tentang Kristus. Ya, belajar tentang Kristus itu nggak hanya di bangku kuliah gitu. Ya, waktu kamu jadi pendeta nanti kan kamu terus belajar. Nah, makin detil seperti ini, makin sulit karena makin detil. Nah, makanya waktu kamu makin tahu, praktikosnya ini makin susah. Ya, karena kita tahu nih, Kristus itu pakai jalan salib, dia nggak pakai jalan tol. Makin sulit nih. Ya, dia pikul salib, dia nggak pikul karung uang gitu. Kalau pikul karung uang sih masih enak ya. Ini kayu, pikulnya kayu salib gitu. Nah, makin sulit kan? Makin tahu makin sulit. Tapi hasilnya makin bagus kan? Rupanya makin bagus. Kenapa? Karena gambarnya makin bagus. Hah? Jadi kalau saya kasih kalian yang sulit-sulit, bukan mempersulit kalian, memang udah sulit sih ya. Tapi ya supaya ya karena kekristenan itu memang jalan salib kan udah sulit gitu. Jadi kalau saya kasih kalian yang sulit-sulit, supaya nanti hasilnya jadi bagus. Ya, patungnya nanti bagus. Mungkin nanti yang paling bagus di kerajaan surga. Ya, yang lain mungkin patungnya jelek-jelek nih, hidungnya mencong, telinganya ada hilang satu gitu, mulutnya sumbing gitu. Nah, kalau kalian perfect semua. Tapi gambarnya mesti benar dulu, terus dikerjain. Kalau nggak dikerjain ya nggak akan bagus kan. Oke, kita kembali ke materi. Ya. Nah, sekarang kita masuk tentang pengetahuan tentang Allah. Jadi kalau kalian belajar tentang Allah, ini sekali lagi, kamu belajar ini kayak mungkin ya, kamu belajar sama saya selama beberapa semester di sini, ya paling kamu hanya tahu mungkin masalah rambutnya doang. Ya, gitu. Saya ya ini karena belajar itu seumur hidup sih gitu. Mungkin yang saya bisa berikan sama kalian ya paling mungkin hanya tangannya. Nggak bisa, nggak mungkin ya, nggak bisa sepenuhnya gitu. Nah, jadi misalnya kamu hari ini belajar tentang Nisa, ini secuil gitu, secuil dari gambar ini, ya, gitu. Atau kamu belajar Maximus, belajar atau selama inilah kamu belajar di sekolah ini, ya paling mungkin kamu hanya dapat kasarannya. Nah, kamu harus belajar sendiri, atau kamu belajar lagi gitu, supaya gambarnya makin bagus. Ya. Nah, misalnya nanti kamu baca ini tentang Allah, ya paling kamu hanya tahu sedikit. Ya. Oke, sekarang ini Allah. Minggu lalu kita bahas tentang pengetahuan tentang Allah ya. Ini ya, keterbatasan pengetahuan kita tentang Allah. Nah, manusia itu diberi satu kekuatan untuk bisa melihat hal yang indah ya. Satu keindahan yang tidak terlukis gitu. Nah, sekarang kita ini Allah tidak dapat dijangkau. Coba baca ini. Allah tidak dapat dijangkau, namun pada dasarnya manusia merindukan pengetahuan tentang keilahian sebagai kebaikan terbesarnya. Jalan manusia menuju Allah ditentukan oleh kontradiksi ini.
Allah lebih tinggi dari kognisi, tetapi dia dapat dikenali dalam segala sesuatu di sekitar kita. Dia berada di luar dan di atas dunia dan lebih tinggi dari setiap esensi, tetapi dia juga pencipta dan seniman dunia. Dan oleh karena itu, dia dapat dilihat dan dikenal melalui dunia. Melalui hal-hal yang terlihat, kebijaksanaan dan sabda sang seniman diberitakan di dalam hati kita, tulis Gregorius, dan melalui kebijaksanaan yang terlihat di alam semesta, kita dapat menembak kebijaksanaan yang menciptakan segala sesuatu. Oke, seandainya nih ya, misalnya kalian baca ini, dapatkan kembali lagi, ya saya jelasin, ini teologinya. Ini pemikiran Nisa tentang Allah. Atau ini pengetahuan. Ya kan? Nah, tapi pengetahuan ini kan kamu perlu pahami supaya ini jadi gambar kamu. Supaya tadi kayak kertas kosong tadi, kamu tahu, oh ini ternyata adalah mata yang kamu bisa lukis. Tapi kalau kamu hanya baca tahu doang, tidak jadi gambar kamu, ya sama kayak kita kayak orang Islam yang belajar tentang Yesus. Ya, dia hanya tahu tapi nggak jadi gambar dia. Jadi maksudnya, gitu. Nah kita nggak, kamu tahu tapi ini jadi gambar. Oh misalnya ini jadi mata, atau ini jadi hidung, atau ini jadi mulut. Nah, jadi kamu baca sama kayak baca Alkitab, kamu perlu cerna, pahami. Nah jadi knowledge, dari knowledge ini kan data ya. Data ini kamu bisa, kalau di dunia tulis menulis itu kan referensi, bisa kamu ketik langsung, kamu paraphrase, ya, atau kamu ringkas, gitu. Tapi ini kan masih data sebetulnya. Semua orang bisa di sini, nggak mesti jadi Kristen ini. Nah, tapi kalau kamu jadi Kristen, kamu harus masuk ke sini, namanya comprehension. Nah, kamu lukis, kamu gambar nih, gambar dirimu nih sekarang. Itu. Kamu baca apapun nanti, belajar apapun, nanti gambar itu makin bagus, makin sempurna. Ya. Kan semua orang mau gambarnya bagus, nggak mau gambarnya jelek kan. Saya dipajang di mana gitu, memang mau pasang gambar yang lagi jelek kan enggak, pasti gambar yang bagus. Nah, untuk dapat gambar yang bagus, kamu mesti ngerti dong. Nah, misalnya ini, kamu ngertinya apa? Allah nggak bisa dilihat, dia melampaui kognisi kita, ya kan? Lebih tinggi dari kognisi. Kognisi itu maksudnya lebih tinggi dari pikiran kita, pengetahuan kita. Ya, bahkan dia melampaui setiap esensi. Dia berada di luar, dia lebih tinggi dari setiap esensi. Itu kan semua data kan. Tapi apa gunanya kamu tahu data ini? Nah, maka kamu harus bisa comprehension. Oh, ternyata Allah yang melampaui pengetahuan kita bisa kita kenal juga ini. Itulah kita bisa kenal dia lewat dunia ciptaan, misalnya manusia. Ya. Jadi salah satu kenapa Allah mencipta dunia ini, termasuk manusia, ya, supaya manusia itu bisa mengenal Allah melalui ciptaan yang terlihat. Nah, maka dikatakan di sini melalui hal-hal yang terlihat, ini, misalnya dunia ciptaan, ya, hikmat dan sabda, maksudnya firman itu, logos itu dari Allah, dari sang seniman itu diberitakan di dalam hati kita. Kebijaksanaan itu terlihat di alam semesta. Kita dapat menebak kebijaksanaan yang menciptakan segala sesuatu. Jadi lewat alam semesta ini kita bisa mengenal Allah. Kita bisa tahu
ini ada sang seniman, ada Allah yang menciptakannya. Dan bukan hanya itu, kita bisa ngerti ya lewat alam semesta. Misalnya nih, Nisa kan suka pakai gitu ya. Yang kemarin saya bilang, kosmos ini luas ya. Tapi relasi antar manusia itu kayak mikrokosmos. Misalnya bumi relasinya dengan matahari. Itu relasi dalam kosmos. Saling bergantung. Nah, sebetulnya ciptaan dia, misalnya manusia, itu seperti itu. Saling bergantung. Nah, itu kan salah satu lewat alam semesta ini kita jadi makin ngerti relasi kita antar sesama. Nah, misalnya begitu. Oke. Nah, dari sini misalnya dari bacaan seperti ini aja, kamu bisa nangkep nih ya. Ternyata lewat alam ciptaan, lewat hal-hal yang terlihat, kita dapat mengenal Allah. Jadi nggak harus melulu dari kitab suci. Nggak melulu harus dari khotbah, dari firman Tuhan gitu. Tapi lewat alam semesta. Kamu melihat bintang misalnya, atau kamu melihat gunung, kamu melihat binatang, apapun nah, ciptaan Allah itu, kamu melihat sesamamu. Oh, di situ ada hikmat Allah yang tersembunyi, ada kebijaksanaan, ada sabda dari Sang Firman yang diberitakan di dalam hati. Nah, itu kata Gregorius ya. Oke. Berikutnya. Sang Pencipta dinyatakan dan terlihat oleh jiwa manusia yang menyandang gambar Allah meskipun telah dicemari dan menjadi tidak murni. Iya. Quran Allah telah ditempatkan di dalam dirimu. Tulisan Gregorius, dia telah memeteraikan kamu dengan gambar dari hal-hal yang baik, dari naturnya sendiri dengan cara yang sama seperti sebuah desain yang tercetak di atas lilin. Nah, ini dalam ini. Lanjut lagi tadi. Kita mengenal Allah lewat apa ini? Hah? Kok manusia bisa mengenal Allah tadi lewat alam ciptaan? Tapi lebih dari itu juga manusia bisa mengenal Allah tuh lewat apa? Hah? Lewat jiwanya sendiri. Jadi di dalam setiap jiwamu ya itu sudah ada gambar Allah, dan setiap manusia pasti menyandang gambar itu dan pasti apa? Mengenal Allah. Walaupun tadi sekali lagi mengenal Allahnya itu masih buram. Apalagi misalnya jiwa manusia itu sudah tidak murni, jiwanya sudah dicemari oleh dosa. Maka gambarnya jadi muram, tapi ya itu gambar Allah. Walaupun buram. Nah, gambarnya sejak kapan gambarnya semakin bersih, semakin jelas gitu. Kayak handphone, kalau kamu ganti handphone kan, makin bagus. Gambarnya makin bagus. Kecuali kamu beli handphone murahan gitu ya, 200.000 yang Nokia zaman dulu kan. Kamu foto wiki, bukan kayak wiki nih. Ya kan? Nggak tahu, nggak kenal belum gitu. Karena gambarnya buram gitu. Ya. Oke. Nah, tapi kalau kamu ini ya, hidup dalam jiwa yang murni, menjaga kekudusan, kamu belajar teologi itu akan makin jelas. Tapi kalau kamu hidup dalam dosa nih, terus kamu belajar Alkitab, belajar teologi, gambarnya nggak makin jelas, guys. Makin buram iya. Ya, walaupun kamu misalnya ya pintar khotbah nih, apalagi ya
pintar eksegesis misalnya. Tapi hidupmu kacau gitu. Jiwamu nggak murni, tercemar oleh dosa. Maka gambarnya gimana? Iya, gambarnya juga makin nggak jelas. Nah, sehingga bukan tergantung teologinya nih belajarnya. Tapi apa? Nisa bilang apa? Jiwanya. Nah, walaupun misalnya nih ya, jiwanya sudah dicemari atau menjadi tidak murni, tetap manusia itu bisa apa? Mengenal Allah, tapi kurang. Kenapa? Karena ukuran Allah itu sudah ditempatkan di dalam dirimu. Dia sudah memeteraikan kamu dengan gambar dari hal-hal yang baik. Dan dari naturnya sendiri dengan cara yang sama seperti sebuah desain yang sudah tercetak di atas lilin. Jadi kita itu seperti lilin, ya, yang sudah tercetak gitu. Jadi untuk membentuk lilin kan butuh cetakan. Ya. Nah, kita itu adalah lilinnya, lilin-lilin itu dari yang sudah dicetak. Ya. Nah, cuma karena memang dosa, akhirnya jadi buram. Bukan hilang loh. Kita nggak percaya gambar Allah itu hilang. Maka kalau ajaran Calvin itu mengatakan total bejat, ya manusia itu sama sekali gambar Allahnya itu sama sekali hilang itu nggak benar. Rusak, kabur itu iya. Kapan dipulihkan? Nah, ketika kamu lahir baru nanti, mulailah kamu mulai kerjakan membersihkan gambar itu adalah ketika kamu punya iman. Jadi belajar teologi itu harus disertai dengan iman memang. Kalau enggak ya udah tadi mana? Ah, ini gambar Yesus ini. Ya udah, kamu buang aja. Kalau iman, kalau kamu punya iman, maka kamu akan simpan ini. Oh, ini gambar aku ini. Ini bukan gambar Yesus orang lain gitu. Tapi ini gambar aku. Kenapa? Karena ini belajar teologi itu bicara soal iman. Kamu terima nggak? Kalau enggak ya udah kamu buang atau kamu injak. Ya kan? Tapi kalau kamu punya iman, maka kamu akan jaga gambar ini, kamu akan makin bersihin. Iya memang karena dosa gambarnya buram kan? Pernah nggak lihat foto yang buram dah? Nah, habis itu kamu lahir baru, kamu bersihin gambarnya. Makin lama makin jelas. Oke. Gitu ya. Baca lagi. Manusia harus dapat melihat Allah dalam jiwanya sendiri yang karena alasan ini harus dijaga semurni-cermin. Jiwa harus bebas dari segala sesuatu yang asing baginya, seperti kecenderungan sensual dan nafsu, kekerasan yang mengotori permukaannya dan membuat refleksi yang benar menjadi tidak mungkin. Nah, itu dia. Tadi yang saya jelasin. Apa ini yang kalian nangkap? Manusia melihat Allah melalui jiwanya. Kenapa? Karena dalam jiwanya itu menyandang gambar Allah. Tapi gambar Allah ini karena dosa, karena jiwanya nggak murni, maka gambarnya buram. Iya kan? Oleh sebab itu apa? Jiwa supaya gambarnya jadi bagus kembali, jiwanya apa? Harus iya. Ibarat gini lah. Gambar Allah itu kan pasti the best. Oke? Begitu masuk ke dalam jiwamu yang kotor, gambarnya jadi kotor. Sama ilustrasi ini, kamu taruh barang di tempat yang kotor. Mau barangnya seperti apapun, kalau taruh tempat yang kotor, barangnya jadi kotor nggak? Iya. Sama kayak Krisman nih. Ya, baknya nggak pernah dikuras. Walaupun air dari luar bersih nih. Ya, maksudnya jadi air keruh. Gitu ya. Nah, maka jiwa itu harus apa? Iya, bebas dari segala sesuatu yang asing bagi gambar itu. Misalnya apa? Nih, kecenderungan sensual ya, misalnya ini sensual ini hal-hal yang bersifat indrawi, misalnya makan, seks dan sebagainya ya.
nafsu kekerasan yang mengotori permukaannya, akhirnya membuat gambar itu jadi kotor. Ya. Terus Tubuh haruslah dalam keadaan tidak aktif dan beristirahat. Manusia harus meninggalkan segala sesuatu yang terlihat, berdiri di luar dunia material, membebaskan dirinya dari naungan daging, mengelilingi dari dirinya segala sesuatu yang tidak berguna dan bersifat jasmania, terus untuk sepenuhnya mengubah dirinya menjadi makhluk intelektual dan tidak material dan menjadikan dirinya cerminan yang jelas dari keindahan pola dasarnya. iya, terus Jiwa yang telah dimurnikan tidak boleh mengandung apapun kecuali Allah dan tidak boleh memperhatikan apapun. Dengan cara ini, manusia menjadi serupa dengan Allah dan jiwa yang telah dibersihkan melalui upaya dan kewaspadaan yang konstan. akan mencerminkan keindahan. Nah, itu kan. Berarti tugas kita supaya jadi gambar itu jadi bagus. Tugas kita apa nih kata si Nisa? Hah? Meninggalkan segala, kan semua udah punya nggak bukunya? Tinggal baca. Nah, meninggalkan apa? Segala sesuatu yang non Allah. Pokoknya Allah itu kudus, gak boleh bercampur dengan apapun. Meninggalkan segala sesuatu yang terlihat, karena Allah itu nggak terlihat katanya. Meninggalkan yang material, membebaskan dirinya dari daging. Daging itu dari hal-hal dosa, ya kan? Hal yang semuanya yang bersifat duniawi. Itu. Karena gini, contohnya ya, ada peribahasa apa? Setitik nilah merusak susu sebelangga. Nggak tahu ya kalian ya. Atau sedikit kotoran aja merusak satu adonan itu. Nah, kira-kira itu seperti. Jadi jiwa itu ya seperti wadah yang menampung gambar Allah itu. Gambar Allah itu akan rusak, akan tercemar kalau memang wadahnya nggak bersih. Jadi harus dibersihkan, benar-benar bersih, baru gambar Allah itu nggak tercemari. Nah, dengan cara itulah manusia menjadi serupa dengan Allah. Berarti untuk menjadi serupa dengan Allah itu jalan apa yang harus ditempuh? Jalan apa yang harus ditempuh? Hah? Jalan apa yang harus ditempuh? Hah? Jalan apa yang harus ditempuh? Ini tadi. Apa? Iya, pemurnian jiwa, purification. Ini. Ya. Jalan pemurnian jiwa. Nah, maka jiwa dibersihkan, maksudnya dimurnikan. Nah, dan nanti dalam purification kan maka diajarin tentang kewaspadaan, nefsis, ya. Tentang dia memang selalu waspada. Kayak kalian jaga bak itu kan waspada nih. Hujan turun nih, cepat-cepat tuh supaya airnya nggak kotor, baknya nggak kotor. Waspada, misalnya. Jadi kalau ya dari kehidupan sehari-hari itu sebetulnya bisa jadi ilustrasi ya tentang ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita break dulu. Kayaknya udah mulai 5 watt semuanya. Ya. Oke, 10 menit ya.